Banyaknya peninggalan sejarah di Kabupaten Semarang memang menarik untuk dibahas dan ditelusuri. Wilayah ini diperkirakan merupakan bekas wilayah penting dari Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang, dibuktikan dengan keberadaan berbagai peninggalan arkeologi yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang. Sangka di dekat keramaian aktivitas publik, yaitu depan kantor Desa Bedono dan dekat dengan Pasar Bedono masih menyimpan situs sejarah yang masih dilestarikan. Sebut saja situs ini dengan nama Situs Bedono. Secara administratif terletak di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Situs Bedono merupakan reruntuhan kompleks candi. Dibuktikan adanya temuan struktur pondasi dan komponen batu penyusun bangunan candi. Selain itu juga terdapat yoni besar dengan panjang kali lebar 1,22 meter kali 1,22 meter. Tinggi yoni 1,05 meter. Yoni ini berhias motif bunga, naga, kura-kura, dan lotus pada bagian bawah cerat. Beberapa waktu lalu saat proyek pelebaran Jalan Jambu, ditemukan pondasi memanjang ke arah tenggara barat laut dan tersusun dari 3 lapis batu. Bagian paling dasar memiliki panjang struktur 60 cm, lebar 27 cm, dan tinggi 13 cm. Struktur yang berada di tengah yang diduga merupakan pondasi Candi Induk memiliki panjang struktur 5 meter. Batu penyusun ini berukuran lebar 33 cm, tinggi 6,5 cm, dan bagian paling atas memanjang hingga 4 meter dengan ukuran lebar 13 cm dan tinggi 16 cm. Jadi kesimpulannya dari temuan tersebut, candi ini kemungkinan besar bisa lebih luas dari kondisi saat ini, dan masih banyak yang masih tertutup tanah. Meskipun hanya menyisakan sebuah yoni besar yang menjadi bagian dari Candi Induk, situs ini tetap memancarkan aura mistis dan sejarah yang kuat, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu yang pernah berdiri megah di tanah Bedono. Situs ini mungkin juga menjadi pusat aktivitas budaya dan spiritual pada masa lalu. Reruntuhan ini diyakini merupakan bagian dari kompleks candi yang dibangun di sekitar Pegunungan Ungaran hingga Telomoyo. Candi-candi ini kemungkinan besar dibangun pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Tengah atau era kerajaan Mataram kuno atau Medang. Yoni, yang merupakan simbol feminin dalam budaya Hindu, masih berdiri tegak di tengah-tengah melestarikan candi. Keberadaan yoni ini mengindikasikan bahwa situs ini dulunya merupakan tempat peribadatan penting, kemungkinan besar terkait dengan pemujaan terhadap dewa-dewi Hindu. Hiasan penyangga cerat yoni, kura-kura di atas kepala naga, merupakan penggalan cerita Samudra Mantana. Merupakan salah satu cerita mitos agama Hindu yang tercatat dalam beberapa kitab-kitab Purana, serta tersisipkan di dalam naskah Adiparwa, kumpulan pertama dari 18 kitab Mahabharata. Samudra Mantana merupakan istilah bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti pengadukan samudra, sedangkan Ksirasagara Mantana berarti pengadukan lautan susu. Ksirasagara adalah nama lautan susu dalam mitologi Hindu. Berdasarkan salah satu sumbernya, yaitu kitab Mahabharata, maka dapat diketahui bahwa cerita ini berlatar belakang agama Hindu dan merupakan bagian dari pengaruh kebudayaan yang diadopsi dari India. Kisah ini menguraikan upaya para dewa dan asura, raksasa, detya, dan awa,
dalam memperoleh air keabadian atau Tirta Amerta dari pengadukan samudera susu melalui proses yang mirip dengan cara pembuatan mentega tradisional, yaitu mengaduk-aduk cairan krim susu. Selain di India, kisah ini terkenal di lingkungan kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi budaya Hindu, seperti Kerajaan Khmer di Kamboja, kerajaan-kerajaan Jawa kuno di Indonesia, serta Kerajaan Thailand. Terdapat relief rendah yang besar dan indah menggambarkan Samudra Mantana pada dinding Candi Angkor Wat. Terdapat pula mastaka atau kemucak candi berupa replika adegan Samudra Mantana di Trowulan, Majapahit. Pada masa kini, adegan Samudra Mantana juga terwujud dalam bentuk patung di Bandara Suwarnabhumi, Bangkok, Thailand. Kisah Samudra Mantana telah begitu dikenal oleh masyarakat pendukung kebudayaan Hindu di Indonesia pada era kerajaan Hindu-Buddha. Hal itu diketahui dari penyalinan kisah ini ke dalam bahasa Jawa kuno atau dijawakan semenjak zaman Dharma Wangsa Teguh, Raja Mataram Hindu yang memerintah pada sekitar tahun 991 Masehi sampai 1016 Masehi. Masyarakat Jawa kuno telah menganggap cerita ini sebagai cerita Jawa kuno asli, dan segala sesuatunya tentang cerita ini dianggap terjadi di tanah Jawa. Keadaan ini sebenarnya disebabkan oleh kebijaksanaan dan kecerdasan dari para sastrawan yang telah mampu memindahkan alam pikiran para pembaca dan pendengarnya dari suasana India menjadi suasana Jawa asli. Inti dari cerita ini adalah pengadukan samudra yang dilakukan oleh para dewa dan raksasa untuk mendapatkan air amerta atau air suci. Journey besar yang masih tersisa ini adalah bukti nyata pentingnya situs Bedono dalam konteks spiritual dan religius pada masanya. Mungkin yoni dan reruntuhan Candi Bedono tidak berdiri sendiri. Situs ini memiliki kaitan erat dengan beberapa candi lain di Kabupaten Semarang, seperti Candi Duku dan Candi Ngempon juga kompleks percandian Gedong Songo. Kompleks candi-candi ini mencerminkan jaringan peribadatan yang luas dan terintegrasi di wilayah ini, yang mencakup wilayah Gunung Ungaran hingga Telomoyo. Candi-candi ini dibangun dengan teknik arsitektur yang khas pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, menggunakan batu andesit yang kokoh. Meski sebagian besar struktur candi sudah hilang ditelan waktu, beberapa elemen arsitektur seperti yoni dan sisa struktur tetap menjadi petunjuk penting bagi para arkeolog dan sejarawan untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan spiritual dan budaya pada masa itu. Meski hanya tersisa sedikit dari struktur aslinya, atmosfer mistis dan sejarah yang menyegel tempat ini masih sangat terasa. Pengunjung dapat melihat dengan jelas bagaimana yoni besar ini dikelilingi struktur batu yang dulunya merupakan bagian dari struktur candi. Jika melihat peta persebaran candi-candi, terutama era dinasti Sanjaya Shailendra, Gedong Songo menjadi salah satu pusat peradaban yang ramai. Begitu pula yoni yang ada di situs Bedono, yang diyakini masih berhubungan dengan kompleks Candi Gedong Songo tersebut. Meskipun demikian, keberadaan situs ini tidak seberuntung kompleks candi induknya. Di pojokan situs ini dahulu juga terdapat sebuah pohon beringin, yang akarnya mengikat sebuah batuan kuno yang diduga sebuah yoni yang masih unfinished, atau belum selesai, ataukah sudah aus. Akan tetapi memang pohon tersebut harus ditebang karena kebutuhan pelebaran jalan raya. Bahkan tadinya yoni ini juga hendak dipindahkan sebab terkena proyek pelebaran jalan. Sama seperti halnya temuan situs yang lain, situs di Bedono ini belum ditemukan sumber spesifik, yaitu prasasti atau bukti tertulis lainnya, yang menjelaskan keberadaan dan waktu peninggalan dari batuan candi dan yoni yang ada. Meski jika kita turut dalam tempat dan historiografi sejarah, situs ini mungkin diperkirakan masih sezaman pada peninggalan masa Mataram kuno di Jawa Tengah.
Situs Candi Bedono adalah salah satu peninggalan sejarah yang patut diperhatikan dalam konteks warisan budaya Kabupaten Semarang. Meski hanya menyisakan sebuah yoni dan reruntuhan bangunan candi, situs ini menyimpan banyak cerita yang menunggu untuk diungkap. Bagi para pecinta sejarah dan budaya, situs ini menawarkan petualangan sejarah yang menarik, menghubungkan kita dengan masa lalu yang kaya akan nilai spiritual dan kebudayaan. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.